الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن التقوى مدار كل سعادة واتباع الهوى رأس كل شقاوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum alladhi ubudullaha ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita sebagai manusia ini menjadi hamba Allah, karena tidak setiap manusia itu hamba Allah. Ada yang mau menjadi hamba Allah, ada juga yang tidak mau menjadi hambanya Allah. Kalau kita ini pasti makhluk Allah, makanya Allah memerintahkan kepada kita, sembahlah Allah, jadilah hamba Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kalian, Allah lah yang menghidupkan kalian. Jangan menyembah selain Allah yang tidak memberikan apa-apa kepada kalian. Maka sembahlah Allah, karena kalian adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis makhluk Allah, tapi dia tidak mau menjadi hambanya Allah. Nabi Muhammad dalam Al-Quran sudah ditetapkan oleh Allah menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini Abdullah? Belum ada yang mengakuinya, kecuali mungkin hanya diri kita sendiri yang tahu. Maka Allah perintahkan kepada kita, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang sebenar-benarnya, Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun,
muttaqin. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang mana sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, gampangnya takwa itu adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Itu adalah takwa. Sayyidina Ali pernah mendefinisikan takwa itu. Ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, ada 4. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-khawf bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Ciri orang yang bertakwa itu memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena sudah tertawan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Takut karena dosa itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang, Allah balas di dunia ini. Namun na'udzubillah, berapa banyak orang-orang yang dosa-dosanya dibalas nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ciri orang yang bertakwa ini adalah memiliki rasa takut. Takut karena sudah melakukan dosa, dan dosa itu akan dibalas oleh Allah suatu saat nanti. Sehingga dia memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahannya. Bertaubat, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Ini adalah ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bima fi tanzil. Ciri orang yang bertakwa adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran dia kerjakan, perintah Allah dia kerjakan. Maka untuk bisa mengetahui perintah Allah, ya tentu kita harus membaca Al-Quran atau mendengar isi kandungan Al-Quran melalui para guru-guru ngaji kita. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa itu wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, ikhlas, ridha, rela dengan pemberian Allah, walaupun pembagian yang diberikan oleh Allah menurut kita itu sedikit, tapi dia ikhlas, dia ridha karena sedikit ataupun banyak itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'annya berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi rezeki manusia di muka bumi ini. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang dapatnya sedang. Itu adalah semua pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa adalah rela, ikhlas, ridha dengan apa yang dia miliki pada saat ini. Tidak banyak mengeluh ataupun iri dengan orang-orang yang dapatnya lebih dari dirinya. Kenapa? Karena dia ikhlas, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal qanaah ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza anta za qalbun qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja-raja yang ada di dunia ini sama saja. Berjalan di atas bumi ini dengan penuh ketenangan,
berjalan di atas dunia ini tidak ada yang digelisahkan. Kenapa? Karena merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Mereka berjalan di atas dunia ini dengan tenang. Kenapa? Karena merasa cukup. Begitupun orang yang qanaah. Orang yang qanaah, kata Imam Syafi'i, bagaikan raja yang berjalan di dunia ini. Tidak ada kegelisahan dalam hatinya. Berjalan bagaikan raja. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Banyak dia syukuri, sedikit dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal isti'dadu birrahil, dan mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang jauh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan diri karena dia tahu untuk menuju surganya Allah itu menempuh jalan yang sangat jauh dan lama. Surganya Allah itu adalah tempat yang sangat jauh. Ada tempat-tempat yang harus kita lewati sebelum kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya padang mahsyar. Kemudian nanti akan kita datangi yang namanya mizan. Kemudian nanti akan kita lewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian nanti kita akan melewati telaganya Nabi kalau selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Baru nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perjalanan jauh. Orang yang cerdas ketika dia akan melakukan perjalanan jauh, maka dia mempersiapkan dirinya dengan bekal yang secukupnya. Man 'arafa bu'da as-safar ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri. Maka kita mengetahui bahwa surganya Allah adalah perjalanan yang jauh, maka persiapkan diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, maka sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah yang singkat ini saya mengajak kepada para hadirin, para jamaah, khususnya untuk diri saya pribadi, mari bersama-sama kita memperbaiki ibadah kita, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير الدارين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة